Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Sehat sedaya jamaah nggih. Alhamdulillah. Insyaallah perdana niki di Masjid Munirah, termasuk masjid tua di kota Surakarta. SE terbakar niki dereng enten nggih. Mpun enten nggih. Sampun to. Lah nggih. Niki tahun pinten, Pak? Pokoknya kalau nggak salah itu sejarahnya nggih ngoten nggih. Tahun 70-an ngoten. Insyaallah masjid ingkang makmur, jamaahipun longgar ibadah, diberi kemudahan oleh Allah urusan dunianya, mudah urusan akhiratnya, dan pada akhirnya ditutup usianya oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Cita-cita seorang muslim itu dua. Satu, punya azam untuk masuk surganya Allah. Yang kedua, mendapatkan nikmat sakaratul maut. Udah, wis itu dapat nyaman. Bapak Yuswa pinten Bapak umur ribuan sekarang? Nggih. Waduh. Pinten Pak? 70-an. 60 berarti 60 lebih ya, 62 tahun Pak nggih. Nggih tesih setahun mele. Jatahe nggih. Kalau kita itibar Rasul, masih setahun ini motivasi. Leres Bapak nderek pengaosan kan gitu. Lah sing muda-muda ngeten niki enek 17 tahun, 12 tahun, niki 45 tahun. Sudah merasa, bukan sudah, masih merasa seperti kalau niku 20 tahun ngeten jek merasa masih lama banget umurnya. Jadi yang 62 niku bagus. Monggo Pak pinten Pak? Wah niku pun bonus. Nek pun bonus ya harusnya tahu diri Pak. Leres nek maghriban teng masjid jamaah. Wis 67 ra tau salat ning masjid munfarid masbuk, ya aku mboten tahu diri. Jadi kalau lebih dari 63 itu berarti Allah kasih kesempatan untuk mengumpulkan yang terbaik. Gitu Pak? Nggih, ibu-ibu. Nah, niki sing senden kan ngoten niku lho Pak. Pun siap niku senden ngoten atine napa? Pun menyerahkan diri. Niki mboten gojek bab sakaratul maut, tapi kita mengambil hikmah. Apapun yang kita lakukan di majelis ilmu itu tergantung niatnya. Terus mboten siap senden, Pak. Mboten menapa kundur saking pengawasan ini nanti sedo saged kok nggih mboten. Tidak melihat umur kan? Tidak melihat umur. Yang anak-anak tiba-tiba sakit demam tinggi meninggal ada. Yang nom-nom bar niki esteller keselak meninggal ada. Nggih mboten? Kita lihat tuh. Dalilnya di mana? Kita ambil dari hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis tsalits, hadis yang ketiga nih. Tentang diciptakannya manusia. Ini ben
punya mindset yang sama nih, sareng-sareng. Bersama-sama kita coba menggali bagaimana posisi kita itu sudah termasuk bagian orang-orang yang menikmati hidup karena adanya Allah yang memberikan nikmat, atau masih menikmati hidup karena kita menuntut sama Allah. Ya Allah, masa yang nganti umur 50 gajinya jek 2 juta terus. Padahal ada yang gajinya 500.000 sebulan sampai sekarang pun ya masih hidup. Halo. Ya. Yang 13 juta, 15 juta sebulan pun juga hidup kan? Nah, hidupnya disitulah yang dimaksud nikmat. Coba yang gajinya pas-pasan itu kalau diuji sama Allah sakit batuk, panu, kudis, napa masuk angin, flu napa boleh remason menangan tau Pak, cukup ditulit dikeroki, kadangkala pakai minyak kayu putih diminum. Ini kepaksaan karena beli obat mahal, tapi dikasih sembuh enggak sama Allah? Banyak yang sembuh. Lalu yang gajinya 15 jutaan ke atas itu kalau nggak dokter VIP nggak sembuh-sembuh dia. Pernah menemukan ada seorang gila di daerah Sondakan, kan dekat nih ke Sondakan tuh, dekat Masjid Muttaqin, yang sukanya bikin ali-ali, ngerti Pak? Nyabrang Jalan Agus Salim ini ke Masjid Muttaqin, sukanya mancing welut, makame sak-sake. Pas Covid deh ini mboten ngangge masker lho Pak. Sehat, lemu. Ya, mboten mati-mati loh, bahasa kita kan gitu. Yang betul-betul menjaga tiap hari masker, bahkan diganti sehari 2 kali ganti, meninggal kok. Kena sekali cetet positif sedo. Nggak tahu, itu Allah yang ngasih. Ada salah satu pimpinan pondok pesantren di Seragen, umurnya 65 tahun, sakit positif di Indriati, disegel, kok segel apa? Karantina. Anaknya yang nganterin umurnya 30 tahun. Akhirnya ya harus dikarantina karena bersama ayahnya terus. Kita nunggu sembuh lah, bismillah. Ternyata boleh bawa pulang ke Seragen. Di grup WA itu disampaikan terusan. Jumat, ajeng Jumatan kita mau sowan menjenguk karena sudah sembuh. Lah kok bibar Jumatan niku WA grup kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi. Kita kaget, belum sempat jenguk sudah sedo. Pikirnya kita yang sedo yang kiai 65 tahun. Ternyata yang meninggal anaknya yang 30 tahun. Kita nggak buka WA intinya ayo dang mangkat berangkat ke Seragen. Di tengah jalan delala ada yang nganggur tuh di mobil buka-buka WA. Wih, sing sedo putrane. Lho lah bapaknya ora sida meninggal, ada yang ngelot lho ora sida. Lah karena di sana sudah nggak bisa nafas, sudah didiagnosa dokter lah ini kalau nggak bisa nafas, saturasinya turun terus, meninggal ini. Sembuh sampai sekarang, Allah jaga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau mau melihat zikrul maut itu zikir terbaik kita untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Betul. Kula nderek nguburkan jenazah paman kula Pak Lek ya di makam haji itu setelah nguburkan saya serasa jadi orang sing alim soleh. Kula nyekel mayit masuk ke kubur liang lahat melu ngidak-ngidak, dimampatkan itu pasirnya, tanahnya di atas. Setelah ditutup didoakan, sih nggak nyampe 15 menit sepi kuburan, nggak ada yang nemani kita besok di kubur. Itu di sini deg-degan bukan hari pertama tuh, ya Allah delok wong wedok ayo lah ora kodal Pak, ora enggak isine gur azan tepat waktu neng masjid, malam nggak bisa tidur, zikir sampai tertidur tengah malam kaget deg gitu sampai 3 harian. Ya kok 3 harian? Yang hari keempat kula pun nakal melih. Ngertos, kula numpak motor terus but-butan meneh, nang perapatan delok wong ayu wis seneng meneh. Ya Allah, Masya Allah. Tapi ditambahkan astagfirullahaladzim. Ghadul basar kan gitu. Coba yai jenengan nek delok wong ayu ya masa langsung ini. Ndak, ya cek lirik-lirik. Itu kenikmatan. Alah mbok pripun to? Nggih to Pak. Alah. Kita laki-laki itu fitrahnya begitu. Tapi kata Rasulullah ghadul basar. Ghadul basar tidak serta-merta menundukkan dalam arti fisik. Terus ngene. Dan nek numpak motor
Pripun coba? Ghadul basar lebih kepada qalbun salim. Pripun carane atine itu selamat. Ya ndelok wong ayu itu alhamdulillah Mas, dinikmati, alhamdulillah, masya Allah, terus astagfirullah, istighfar sama Allah, ya Allah, aku duwe bojo ning omah, eleng-eleng wajah bojo, kan kaget galak, iya bojo ning omah, itu dinikmati. Gitu. Ternyata zikrul maut itu hebat sekali. Pun itu cara teknisnya sehari-hari gimana? Ya monggo, setiap orang beda-beda. Mengke sampai rumah ngeken anak kan ngedit fotone iki, foto ibu sing ayu dhewe iki, tolong editen. Diedit apa, Bu? Gawe pocongan. Dicetak sing gede-gede. Tempel ke ning kamar ning omah. Lah ngapa, Bu? Ben kelingan sok ben aku ngene iki gitu. Monggo, mau pakai cara apalah. Nggih mboten, kalau kita ditinggal wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asa musibah qalu inna lillahi. Wow, penapal kabeh niku ayate. Ya gur sing innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan rata-rata dari kita niku nek ngendika maos melantunkan innalillahi, kaitannya lebih ke yang nomor 4, nafs. Tentang jiwa yang direnggut nyawanya, padahal tesih enten papat. Khauf rasa takut, ju rasa lapar. Loh, ternyata rasa takut itu termasuk ujian dari Allah. Kita pantas mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dompetnya Mas Adi ketinggalan teng stasiun Purwosari, melampah meliki kelingane teng masjid, digoleki ilang, titip takmir, Pak takmir nyuwun tolong niki dikabarke jamaah nek dompet kula ulang. Wah ndolalah bar maghrib langsung innalillahi wa inna wa sak kampung mereka kan biasanya sing sedo sapa kan gitu kan, awas sik meneng sik le iki enek sing meninggal. Kepada para jamaah Masjid Menara, ngapunten menika dompetnya Mas Adi ical. Wow, takmir ngawur kaya ngono diumumke. Padahal sunnahnya demikian. Apapun itu termasuk ujian dari Allah, masuk kategori musibah. Yang kita lantunkan adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kucingnya mati innalillah lah. Nah, dompet hilang innalillah. Yang kedua ju. Napa? Kencot lapar napa? Lapar nggih. Lapar. Ju itu perutnya lapar. Tetapi nek nonton jamaah teng mriki belum termasuk kategori ju, ujian dari Allah. Katakanlah hari ini puasa, ngasar wau lapar. Wah, ini ju ini diuji oleh Allah. Ijek ada di pikiran di sini engkau maghrib maam tengkleng, itu bukan ju, bukan ujian. Itu memang lapar biasa gitu. Atau yang karena kerja keras ngantek lupa makan terus menjelang maghrib luwe tenan, itu bukan juk. Juk lapar di sini lebih ke arah ujian, bisa-bisa mepet-mepet ke akidah. Jamaah ngerti tidak, ada saudara-saudara kita itu yang bisa masuk agama lain atau murtad hanya gara-gara beras. Ngertas? Banyak. Saudara kami, tetangga kami di kampung sana, tengah kota, Kemelayan langsung kalau sebut ya. Ada loh, sak keluarga. Hanya gara-gara pertama apa? Susah makan. Nah, juk. Setelah susah makan, ada orang kaya yang menawarkan, ini beras nih monggo. Oh, makasih, alhamdulillah, beras. Awalnya nggak masalah. Terus ditawari pekerjaan. Ayo Pak, tiba-tiba nganggur ngono ya melu supir. Ikut supir. Masih Islam. Anaknya daripada sekolahnya telat terus beres, yuk ikut sekolah sini aja. Loh, itu kan sekolah non muslim. Nggak apa-apa, tetap agamanya Islam, nggak apa-apa. Sekolah sini aja, gratis pakai nama saya gratis. Wes lama kelamaan sak keluarga keluar dari Islam. Berawal dari apa? Ju.
lapar yang diuji oleh Allah. Mungkin kita belum merasakan ujian dalam bentuk lapar itu, sehingga seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu menangis ketika berbuka itu bukan karena menikmati bukanya, tetapi bisa memikirkan dan merasakan inilah lapar yang jika diujikan kepada sahabat-sahabat yang memang lapar karena nggak tahu apa yang mau dimakan, itu berbahaya ternyata. Nah, kita yang berkecukupan bisa makan bahkan lebih dari 3 kali, ngemilnya 5 kali, nah itu berarti sebagian itu jatah saudara kita. Monggo cari masjid peradaban yang tahu ada jamaah kampungnya atau jamaahnya yang kurang, itu masjid yang nambah. Memang kalau level masjid masih mencari infak untuk operasional, berarti masjidnya belum siap ke arah situ. Masjid yang siap itu masjid yang infaknya saja sudah luber-luber, wes digunakan untuk kesejahteraan umat atau jamaah. Kecuali kalau masjidnya memang masih butuh jamaah, sholat subuh sing jamaah ya gur sing swidak telu 70 ngoten niku sak imame karo sing muadzin, nah itu belum mungkin ya. Nah, kalau seperti ini insyaallah sudah siap. Kita harus masuk ke level golongan yang yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Surah napa niku? Ayat sebelumnya wasari'u ila maghfirah. Surah apa, Pak? Masya Allah, alhamdulillah. Delalah kula mboten betul hadiah. Biasanya betul lah pun nggih, mengke kapan-kapan melih. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi kalau kita bener pun itu kudu minta ampun sama Allah, nopo malih apalagi yang salah, kan gitu. Wasari'u, bersegera saja minta ampun sama Allah supaya kita digolongkan menjadi golongan orang-orang yang takwa. Siapa orang yang takwa itu? Dalam ayat itu diterangkan di ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra, mereka semua yang membagikan, menginfakkan sebagian hartanya dalam keadaan lapang. Tapi tidak berhenti di lapang, karena orang yang lapang itu ya lapang tenan. Jamaah niki betul 200.000, nek gur didudut 10.000 melebet kota infak niku enteng. Apalagi punya uang 5 juta di rumah, takmir ini bayar listrik 200.000, enteng, monggo. Tapi di ayat itu ada satu kata lanjutannya, wadharra, maupun dalam keadaan sempit. Jadi kita itu nek sempit pun ada agenda untuk yungfikun. Ingat, infak itu lebih ke dalam ranah harta, benda yang fisiknya bisa kita lihat wujudnya, yang kita cintai, itu infak. Kalau sedekah itu semua yang bisa kita manfaatkan. Jadi uang itu bisa masuk ke kategori sedekah, tetapi sedekah tidak bisa mesti masuk ke kategori infak. Tabassumuka fi wajhi ahika laka sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guyu kemawon, tersenyum saja. Monggo Pak, senyum Pak. Senyum Pak. Ya Allah angel senyum. Nah, kata untune ngoten Mas. Ibu. Seneng. Ada apa ya? Kayak sel-sel mati kita itu kayak hidup lagi kalau senyum itu. Cobi Bapak pas nesu, pas sedih ngono dipaksa senyum dhewe kan ya ketok seger wae. Enak ya, tarik nafas yang dalam. Itu baru untuk diri sendiri. Bayangkan kalau kita sampaikan ke orang lain. Apa ada toh adab kita sesama muslim tentang uluk salam. Assalamualaikum karungin. Assalamualaikum. Piye kabarmu len? Kan enggak. Assalamualaikum warahmatullah. Sehat Pak? Kan gitu. Sepakat itu kita. Laka sedekah, termasuk bagian dari sedekah. Jadi ini ada kotak infak ya Pak ya. Coba Pak diputer Pak. Mang puter Pak. Puter teng mriku maksudnya. Nggih, diputer. Oh, ternyata tulisane nggih. Soale enten tulisane sedekah. Nek tulisane sedekah ngoten niku lewat tok disenyumi pun halal, pun sah. Nggih mboten?
Ini kotak infak nih. Gur garek 50 tok nyemplungke medeni niku. Kalau kita belum pernah tawakal sama Allah, nggih. 50 dicemplungi, wah, kingko mulih nganggo apa, maam apa, oleh-oleh apa, mumet iki. Oh, sedekah dong ya. Nggih, monggo niki, Pak. Tenaga tangan kita untuk menggeser kotak infak ke sana itu sudah sedekah loh. Niatkan dulu bismillah. Bismillah ya Allah, mugi-mugi geser niki termasuk sedekah. Kita sudah tabassum. Napa meleh karo mengo kalih sing kiwane? Monggo Mas. Ya, tabassum sedekah. Nek ora duwe duit tenan, nek nembe saged yungfiku nafis sarra. Nembe saged sedekah itu posisinya lapang. Nek pas sempit itu deg-degan kita, Pak. Ya wes lah, senyum dulu. Jadi nek dereng kita tulisane sing gede, Pak. Infak, ben jelas. Berarti infak iku ora gur senyum, enek duwite. Belum. Nah, kenapa uang harta? Karena itu salah satu yang kita cintai. Rasulullah itu maringi contoh, ngasih contoh kalau beliau bersedekah itu pasti sesuatu yang masih beliau cinta kok. Bukan yang kalau kita ngasih itu ki kelambine sing wis ra dienggo sing ndi ya. Berarti ki sing wis ra disenengi kan. Daster sing rada bolong sing isore wis kuning ngono kae wis. Nah, berarti kan berarti kita belum masuk level sedekahnya Rasulullah itu teladan kita. Pengen cinta tenan niku ngeten ali-aline dudut kayak mesake tanggane Bu Siti gelange karet terus kula duwe gelang kali nek pengawasan ya tak nggo coba didudut setunggal dikekne masyaallah niku nek pelung lep kayak nek sedang buang hajat itu wah masyaallah la yahtasib. Kelemahan kita kan menunggu balasan dari Allah apa sih? Saya sudah infak 1 juta buat Masjid Munirah. Kok ngantek setahun ya ora dadi mobil Alphard ora teko-teko gitu. Banyak yang masih punya motivasi ke arah situ. Tetapi betul kok boleh mengharap dari sedekah. Bapak sakit, besok ujian, bangun rumah, banyakin sedekah lalu doa sama Allah, ya Allah mudahkanlah hajat saya, syah, bahkan sunnah, sahih itu. Tetapi nek ngantek menggugat dan menuntut Allah itu yang salah. Ya Allah, kemarin saya sudah ngamplopi 1 juta, ngantek saiki rung teko ki. Avansane piye to ya Allah? Janjine panjenengan itu yang enggak boleh. Itu yang enggak boleh. Tetapi ada sebagian ulama membolehkan itu menuntut Allah. Nek menurut kami enggak pantas panjenengan sami itu menuntut yang punya rezeki. Seandainya kita balas tuntut menuntut nggih. Niki ini tidak pakai dalil, pakai akal dulu coba. Saya kemarin sudah 2 juta ya Allah. Ngantek bengi kula tuntut, kula tagih kok ora teko-teko piye. Tiba-tiba pagi hari kita bangun datang malaikat. Mak jegakin. Bukan malaikat maut ya, malaikat maut habis semua gitu. Malaikat pencatat rezeki datang. Delala pun modern wis nganggo print kecil itu loh. Print kecil metu notane kae. Cerit no. Mas Iqbal, wah sinten iki kok ganteng men. Saya malaikat pembagi rezeki. Oh, berarti ki meh ngeki iki. Alhamdulillah akhirnya dikabulkan doa-doa saya setiap malam itu. Oh, engkau ntar dulu Mas, sebentar. Ini saya diutus Allah buat ngasih tahu panjenengan nih. Apa toh? Sebentar, tak enter ya. Enter thread, itemnya lagi ditulis siji, oksigen. Wah metu, wah rantai ya. Setelah entek tertulis 1,1 triliun oksigen yang dihirup panjenengan selama 25 tahun. Lagi siji dilanjutin mboten. Maksudnya gimana nih? Maksudnya begini Mas. Jenengan kan njaluk terus to iki saka 2 yuta kuwi. Saya kasih pilihan aja. Njaluk 2 yuta dinggo nyicil sing 1,1 triliun tak lebokke kene apa ikhlas? Nunggu Allah yang ngasih berkah untuk harta kamu piye? Nek dituntut gitu gimana? Ayo Pak. Bangkrut loh kita itu. Wong bangun tidur sing dicekel HP kathah kok. Bangun tidur yang dicekel kacamata sing nggih lah kan anu mboten saged ulat-ulat. Kacamata sing kita tidak menyebut asma Allah kok nekat nuntut Allah. Jadi bangun tidur yang kita sampaikan apa sama Allah? Alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu disebut enggak kita pada tidur? Ayo Mas Adi,
Apa langsung klepat ngono. Ndelok bojone, kita aja paling sepele di awal waktu yang ditunggu-tunggu Allah, mana hamba-hambaku yang memujiku karena kenikmatan yang diberikan. Siapa? Kita termasuk enggak? Kok menuntut Allah? Seandainya setiap bangun tidur jamaah Masjid Munirah itu disetop ambegane sik mungkin enak ya. Jadi tiap bangun tuh mandek ambegane. Jubi yang disebut siapa? Orang mungkin meh goleki bojone, anake, Pak dokterannya ndak, Pak. Wis ngene-ngene. Pasti Allah. Ya Allah, kenapa ya Allah? Astagfirullah, betul istighfar sih. Ayo, dinteni sih. Ngantek sentik-sentik. Ya Allah, alhamdulillah. Langsung dikasih ambekan enak. Wush. Alhamdulillah ya Allah. Ada yang pernah di karantina karena Covid jamaah? Sampai ambekan sing ada enggak? Ada? Di sini ada enggak? Kalau ada mungkin bisa ngasih contoh. Nikmatnya berambekan lancar gitu loh. Kita nggak pernah minta ya dikasih cuma-cuma. Bayangkan kalau setiap bangun tidur harus izin sama Allah gitu. Kan keren banget, kita mesti nggak lupa sama doa. Orang muslim yang taat kalau mau ambekan harus mengucapkan alhamdulillah, mesti ambekan kabeh pakai doa itu. Mesti ingat. Gitu. Masya Allah, Allahus Samad. Kita itu sering lupa bab sepele. Bapak ibu bisa lenggah teng mriki itu kalau nggak Allah izinkan nggak mungkin kok. Pena, nggih, niatnya. Enten seneng mboten ta ngenten niki? Mboten ta? Oh ada. Ya sing niate seneng ya ora apa-apa entuk seneng. Sing ndak ya ndak. Itu Masya Allah. Allah ini kalau menggerakkan kita itu nikmat. Ya. Sik lanjut. Ngisaipun jam pinten? Masih lama. Terus masih lama. Waddarra dalam keadaan sempit. Jadi kalau nanti kita diberi kesempitan oleh Allah, jadikan itu kesempatan besar untuk yungfikun. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu niku pas sempit kan banyak. Bisa sempit waktu, sempit tenaga, capek, ngantuk, sempit harta paling banyak itu ya. Itu gunakan untuk berbagi. Jangan malah ngegas ya. Setiap dijalui itu wah ora ngerti to, kupingmu piye to, listrikku aja tulat-tulit to, meh ngutang aku loh. Setiap ada yang orang minta bantuan ke kita itu berarti kita dipercaya untuk menyelesaikan masalah mereka, walaupun hanya sekedar curhat. Dicurhati wong sing awake dhewe pun bosen, itu disimpan dalam hati aja. Hati boleh ngomong, suwe mentok iki salah kerja, enggak apa-apa, tapi yang dimunculkan dari kita tabassum. Oh ngoten to, masyaallah. Ndang ludang nggih. Wis kula saged ndongake bismillah karo mijetin. Itu termasuk yang fikun. Ora malah wis rampung rum, aku tak gawe. Jangan. Berikan kenikmatan. Berarti kita itu sedang diminta jadi penolong. Allah pilih kita, jadi kasih yang terbaik. Nggak punya uang, garek 1.000, disilih 1.000, gimana coba solusinya? Yang sering terjadi adalah ngapusi. Ngapunten niki lagi ra duwe dit. Wah tenan kabul ra duwe dit tenan. Sing 1.000 angus itu nanti. Bilang apa adanya. Ngapunten sing teng ngomah niki 1.000, Bu. Nek ngene piye? Ki kula pecah dadi 20.000. Monggo niki mangpek mawon mboten sang ngampil. Pun ikhlas tenan lho. Nggih, niku lebih baik lagi. Daripada didoakan yang neko-neko. Oh, anyang-anyangan. Wah, tenan. Kita doa biasa gitu ya. Bisa terkabul bagi orang-orang yang terzalimi dengan kita. Nah, jadi kalau ada orang yang minta bantuan, berarti Allah pilih kita menjadi malaikatnya. Usahakan dengan baik, tampilkan, maksimalkan kemampuan kita. Mecah celengan ora masalah, itu namanya berkurban. Jadi berkurban itu bukan yang kemarin udhiyah tok ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sakit sholat di sini pun berkurban. Ada yang naik motor sampai ke sini, bensinnya wis kedip-kedip, itu juga berkurban namanya. Sehingga setiap yang kita cintai pasti akan muncul yang namanya pengorbanan. Nggih mboten? Leres, Pak? Leres mboten? Leres, Pak?
Cinta enggak sama suami, Bu? Saiki? Oh, tetap cinta nggih. Setiap cinta pasti ada, pasti itu. Tidak hanya dulu. Anak minta sepeda, kita nggak punya uang, pasti ikhtiar untuk cari uang, ya, untuk anak supaya bahagia. Itu namanya cinta. Jadi kalau sudah cinta, pasti apapun dilakukan, walaupun terjal, sak terjal-terjalnya akan dinikmati. Itu kalau sudah cinta. Saya dulu sebelum punya istri mencintai seseorang, rumahnya jauh banget. Waduh, batu giri tontrong mencet. Tumpakannya keluar tesih grand. Perjalanan 2 jam lebih. Sepanjang perjalanan ya nikmat, Bu. Ngobrol maeman, rantai entek, kelambi. Kenapa? Cinta. Ya, sepanjang perjalanan itu ringan. Suatu ketika kula itu bakti sosial ke deket Gajah Mungkur, deket itu. Naik mobil, mobilnya AC. Kuwi rasane aduh ra tekan-tekan. Beda kan kalau cinta. Kalau kita cinta kepada sesuatu, nah kalau kita cinta sama perintah Allah, mesti enteng. Ada nih bapak yang tadi berangkat ke sini lunjak-lunjak, kaya cah cilik sing dijak dolanan seneng banget sumur ingah. Nggak ada, kita itu biasa apalagi sholat subuh dumblok kabeh ini melaku biasa. Bayangkan ketika kenikmatan berjalan ke masjid itu penuh cinta. Kula nggih sosok angel tenan. Ngantuk sosok tahiyat we. Iki wis tahiyat durung ya. Ngerti-ngerti wis salam. Itu karena kita harus memunculkan kecintaan terhadap perintah Allah. Nah, termasuk yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Islam itu memuliakan hambanya yang masuk kategori ini. Dalam Islam mengeluarkan harta di jalan Allah itu tidak membuat miskin, tetapi malah membuat kaya. Kaya secara fisik dunia dan kaya secara bekal di akhirat. Beda ya dengan kaum kapitalis. Untuk jadi kaya harus menabung. Menabung itu mengumpulkan uang, nggak boleh dikeluarkan, ditabung biar jumlahnya semakin banyak. Dalam Islam, semakin banyak dikeluarkan di jalan Allah, semakin dikayakan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah apa, Pak? Masya Allah, nih hadiah terus dikasih nih. Gandeng kula mboten beto, Pak. Ya, alhamdulillah ya. At-tolak, orang yang takwa, yang paham larangan, yang paham perintah, akan diberi Allah kemudahan di setiap masalah hidupnya. Wa yarzuqhu, dan Allah kasih rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Itu gak perlu contoh, para jamaah sering mendapatkan itu. Tiba-tiba dikasih solusi setelah betul-betul tawakal. Pasrah berdoa, ya wis lah, sepiye-piye karep Allah ya Allah. Lah gitu, saat itu kita baru sebut Allah kan. Yes ya Allah, bismillah. Tiba-tiba aja ada jalan. Mbok enek sing nyilihi, mbok sing nyilihi lali, dan seterusnya. Ya nggak tahu ya. Yang penting kalau sudah terlepas dari ujian, kembali kepada Allah. Yang sering nyicil, nek wis lunas ojo nyicil meneh kalau mampu. Kalau sering menemukan ibu-ibu arisan ya gur erok-erok rego 50.000 ya dadak dicicil ben arisan 5.000 kan ya kebangetan. Dikasih iso kok. Dulu kami cari motor di beberapa dealer di Solo, dealer Solo itu nggak ada yang tunai, Pak. Monggo niki stok kita tinggal stok yang kredit piye to ki dituku kesok ora gelem. Ya Allah, kita sudah masuk ke masa di mana dijauhkan dari sunnah. Sing dereng cekap ya belum cekap hartanya, waktunya, jangan mendahului kehendak Allah. Simple hidup itu sebetulnya. Anak kita usia 5 tahun ukuran sandale 10. Kakaknya ukuran sandale 17 karena sudah SMP. Delala kakaknya warnanya kok apik, pink. Iki adike gur ireng. Setiap keluar rumah sing dinggo sandale kakaknya. Cukup ndak, Pak? Cukup ndak? Cukup, malah turah-turah kan? Dipakai cukup. Iya, pasti cukup, nggak sempit. Cuman pas berjalan adiknya serimpet. Jatuh, kesandung, nek pelayan nggak bisa cepet, kecoplak. Kenapa? Karena belum waktunya. Bisa kita paksa itu.
Tetapi kalau belum waktunya, ujiannya tambah berat. Pak Joko, kalau tumpakane Nmax iki ganteng banget tuh. Pak, jenengan yo gur-guren wae. Ayo tuku Nmax yo, tabungane Ibu tak keke. Apa? Iya toh. Nggih Pak. Wes akhirnya suami istri ngumpulke iki uang, dipecah celengan, tabungan dibuka. Alhamdulillah cukup di GDP ndelala. Cukup GDP ijek dipaksa. Wis toh Pak, percaya Bapak iso. Tenan bulan pertama numpak Nmax bojone guru ngelem wae. Ya Allah gandenge bojoku wis gagah tenan numpak Nmax. Ndang cepet mulai ya Pak, jalan-jalan kuwi paling pirang dino. Bulan pertama sukses. Bulan kedua yang biasanya maam setik tiap Sabtu bareng anak-anak. Iki Dek, sego liwet sik ya Dek ya. Lah kenapa? Oh, enak jarang lho go liwet. Iki bulan kedua. Bulan ketiga go bandeng. Nah, bulan keempat praise sasi ngarep ya go bandenge. Kenapa? Nyicil, Pak. Artinya apa? Sandungan, serimpetan, lobok itu muncul saat kita paksa diri kita untuk mengambil sebelum waktunya. Wong numpak legenda, numpak Grand yo penak kok. Kalau mau menikmati syukur itu gampang kok. Numpak motor Supra penak tenan yo. Udan ora kepanasan gitu. Nek panas ora kudanan, wong itu kan bersyukur. Oh kok dadak ngoyo woro golek carry. Ya ben ora kudanan. Kenapa kita mikir gitu? Kalau melihat orang yang menasehati kita hanya gara-gara supaya kita hubud dunia, itu kata Imam Hasan Al-Banna, tinggalkan. Ngapain? Orang ngomong itu banyak ribuan mulutnya, tapi hati kamu satu. Jadikan salimun, jadikan hati yang selamat. Kalau kita melihat orang lain, mendengarkan orang lain ngomong, itu kayak cerita keledai itu loh. Suami istri punya keledai satu. Pertama sing naik istrinya, dituntun sama bapaknya. Ketemu orang, Pak, kok kowe suami-suami takut istri toh? Mosok bojone numpak kamu nuntun. Oh iya ya, wis Bu kowe miduk, aku sing numpak keledai. Jalan lagi ketemu ibu-ibu. Pak, kok kowe kejem, tidak punya peri kemanusiaan. Mosok ibu-ibu dikon nuntun jenengan numpak. Bingung, turun. Dua-duanya nuntun keledai. Anak muda lagi lewat. Ya Allah, Bapak mubazir, duwe keledai kok go dituntun tok, kebangetan, dipakai dong. Mumet ta. Akhirnya suami dan istri numpak keledai kabeh. Baru lewat wong sepuh ngomong, astagfirullah, kejemen keledai cilik ditumpaki wong loro lemu-lemu no. Mesake bubar, Pak. Hidup gak jalan kalau mendengarkan orang lain. Mendengarkan orang lain kaitannya dengan apa? Mau'idhah hasanah, sesuatu yang hasan, nasihat yang membuat kita tambah takwa. Kalau hanya sekedar dunia, itu kita yang menentukan. Alhamdulillah, Supra aja iso ngegas nang ndi aman. Ngirit pertalit rasa angin Salmai Pertamina aman, gitu. Ora susah-susah. Kalau yang sudah masuk tarafnya disyukuri, alhamdulillah, semua sudah ada tempatnya masing-masing. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terakhir ayat itu sebagai nasihat untuk kita. Allah itu hebat banget, Maha Rahman, Maha Rahim. La ing syakartum, sapa wonge ingkang syukur, la azidannakum, maka Allah tambahkan nikmat syukurnya. Jangan ditafsirkan terus nek entuk 100.000 nek disyukuri dadi 1 yuta. Bukan itu yang kita harapkan, tapi menikmatinya itu loh. Kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Jadi nanti apa-apa isinya bersyukur, alhamdulillah. Wala ing kafartum, barang siapa kufur. Ayatnya keren banget ini. Allah tidak langsung bahwasanya azabku nanti tak lipat gandakan kayak syukur. Enggak. Allah cuma ngasih nasihat, wanti-wanti. Kalau ada yang kufur, ingat loh, ingat. Wala in kafartum, inna, pakai kata inna, bahwa sesungguhnya azabi, azabku, kata Allah, la syadid, sangat pedih. Allah tidak menyampaikan seperti syukur. Kalau syukur ditambahkan nikmatnya. Kalau kufur tidak ditambah azabnya, tetapi hanya peringatkan. Awas, hati-hati kalau kufur, azabku Allah sangat pedih. Masya Allah,
Kurang baik apa Allah sama kita? Nah, gitu nggih. Berarti husnudzan terus sama Allah. Sering-sering istighfar, lalu ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bahwasanya hidup kita itu paling nikmat sedunia. Yang lain itu nebeng ya. Kita itu paling nikmat. Kalau bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan Bapak-bapak Ibu? Alhamdulillah sudah jelas banget ya. Kita tutup. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi nanti kalau ada yang nyantol, tolong disampaikan di rumah. Anaknya dikandani, le rasa boros-boros, tadi pengajian gini. Itu nanti mengalir terus. Bapak, istri dikabari di rumah, nanti ilmunya mengalir terus dan kita berbagi pahala. Siapa tahu nanti masuk jannah saling tarik menarik. Dita Mas Iqbal kok rane, ndak ben sing ngandani, dicari. Alhamdulillah, silaturahim. Wallahu a'lam bisawab. Nun wal qalami wa ma yasturun. Semoga bermanfaat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.